Kemudian sekarang jam 6 lebih 3 menit. Kelompok baru masuk. Ibu saya pernah bercerita Dewi Anjani, Kang. Nah, di mana Dewi Anjani itu ya dikabarkan berada di Lombok. Jadi saya tertarik untuk menjelajahi, mengetahui dan sedikitlah pengen ngerasain gimana sih di Rinjani itu. Tapi kalau kayak naik gunung tuh sebenarnya aku jarang banget sebenarnya. Ini tuh kayak 3000-an pertamaku. Sebenarnya yang paling pertama ketemu teman baru pastinya, karena kan dari MGC yang sebelumnya itu kan dia mengumpulkan masing-masing perwakilan lah dari beberapa provinsi kan, jadi pasti itu akan ketemu orang-orang baru. Terus yang kedua, dan itu akan diajarkan gitu, nggak sembarang orang, dan itu emang benar-benar orang yang berpengalaman, apalagi kan Seven Summiters kan. Jadi pertama pertemanan, terus habis itu juga dua pengetahuan tentang gimana sih supaya kita survive di alam yang sebenarnya gitu. Jadi jujur nggak pernah saya naik Rinjani pendakian pertama, kedua, ketiga oke, masih semangat. Tapi yang selanjutnya adalah aja gitu. Ya. Nah, yang sekarang ini nggak tahu, semangat sekali. Karena mereka, karena teman-teman ini. Siap turun. Sweeper ya. Sweeper. Aman. Nah, saya sangat tertarik pada materi navigasi, Kang. Nah, di mana saya waktu mendaki ini, saya tidak terlalu memfokuskan pada navigasi, Kang. Karena menurut saya hanya mengikuti jalan yang sering dilalui orang-orang mendaki. Makanya saya agak terkejut tentang navigasi, peta, kontur tanah, ataupun yang lain, Kang. Seperti itu, Kang. Azimutnya berapa? Kan azimut tuh yang ke arah sananya kan. Makanya kita ngitung back azimutnya berapa, ya tinggal tarik garis ke back azimutnya, juga tarik garis ke back azimutnya. Nah, perpotongan garisnya ini titiknya itu posisi kita. Apa yang saya pelajari selama ini tuh masih dangkal banget gitu, masih kosong banget lah. Jadi saya sadar bahwa ilmu-ilmu seperti ini semakin kita pelajari, semakin kita merasa masih kurang banget. Ternyata gak ada apa-apanya pengetahuan kita. Semakin kita salah buat ngatur barang-barang yang kita bawa tuh, itu akan ngebebanin si pundak gitu. Jadi kesalahan kecil teh bisa beneran membebani segitunya gitu. Jadi waktu diberenin sama Kang Kwe gitu, ya beneran jadi enak pisan si carrier. Dan situ diajarin gimana cara nge-packing yang benar gitu. Jadi yang kalau misalnya seandainya yang berat, ditaruh paling dekat sama si punggung. Jadi itu lumayan ngebantu supaya dia meluk si punggung kita gitu. Untuk pengalaman mendaki itu di Sembalun tentunya, Kang. Saya menaiki pickup bersama dengan kelompok 1. Nah, waktu sampai di Bukit Lu, terus diturunin, jalan lumayan tuh. Ada kali mungkin 1 kilo ya jalan bawa carrier kan. Untungnya landai ya, adalah naik-naik tapi yang nggak sebegitu banyak gitu. Tapi keringetan udah bercucuran ya. Terus ngeliat teman-teman tuh yang lain pada naik pick up, dianterin sampai atas gitu, ngeliatnya kayak lumayan memukul sih, apalagi mental ya. Tim juga waktu kemarin kayak kena mental gitu. Kayak ngelihat peserta naik pick up ternyata sangat memukul mental. Jadi kayak bukan fisik doang ya ternyata. Cocok. Situ. Bentar. Ayo. Cocok. Menariknya itu kan karena kita kan baru ketemunya di sini. Jadi kalau orang yang memang gampang kesinggung itu bakalan sampai kelahi loh kita. ini keberuntungan yang bisa saya dapatkan dalam kehidupan ini, bisa bertemu dengan orang-orang hebat yang dari seluruh Indonesia untuk kumpul menjadi satu. Kan di sini ketemu banyak orang ya, jadi kita ketemu banyak karakter orang yang beda-beda gitu.
Jadi di sini juga aku belajar gimana sih cara buat nanggepin si A, nanggepin si B, gimana cara bersikap ke si A. Karena kan di sini nggak semuanya seumuran. Ada yang di bawah aku, lebih muda, ada juga yang lebih tua gitu. Di sini juga belajar gimana caranya untuk ngobrol atau komunikasi tuh sama yang orang yang lebih dewasa tuh kayak gimana, sama yang lebih muda kayak gimana gitu. Kayak kita bercermin aja gitu loh. Jadi siapapun yang kita ajak ngobrol tuh kita bisa menyesuaikan diri. Gitu. Itu kenapa dipanggil beli? Bali. Bali itu beli. Tuhan itu memberikan kita alam beserta isinya sudah lengkap. Jadi kita hanya menikmati, bukan merusaknya. Kan banyak nih yang katanya penikmat alam, tapi nyatanya mereka yang merusak alam. Muda tuh kayak sebenarnya ngerti banget zero waste gitu ya, kritis banget, tapi ketika di gunung kan susah ya diterapinnya sebenarnya gitu. Dengan memakai wadah yang nggak sekali pakai gitu. Itu bakalan kepake banget sih, apalagi buat sharing-sharing sama teman-teman yang baru mulai mendaki. Itu bakalan aku rekomendasiin sih. Oh, ini kamu pakai wadah yang kayak gini, packingannya kayak gini. Kalau mereka pakai yang masih pakai plastik sekali pakai, bakalan aku larang banget. Gokil. Mulai mengenali kawan-kawan dalam suatu kelompok. Untuk menerima kelebihan dan kekurangannya, kita coba mulai dengan mengerjakan hal-hal kecil bersama. Melihat mereka menikmati alam Rinjani, melihat kebahagiaan mereka, melihat senyum mereka sampai puncak itu. Ya, jadi kita menikmati momen lah bersama sebelum MGC ini berakhir. Ya justru itu akan membuat kenang-kenangan. Jadi kita akan rindu Kang sama teman-teman. Rinjani indah, tapi bagi saya lebih indah melihat senyum mereka menikmati Rinjani. Di puncak kemarin dengan kondisi yang sedingin itu, tapi tetap terasa hangat karena suasananya, karena orang-orangnya. Kelompok 10 Summit. Ya. Nah, semenjak saya tadi mendaki itu, saya tahu nih arti tentang solidaritas atau kepedulian sesama. Jadi ada teman yang mendaki merasa kelelahan, saya tunggu dulu Kang. Lagi, bro. Kita sama-sama naik juga, puncak nggak kemana-mana Kang. Mantap betul, Kajar. Datang akan pergi lewat